Uji coba telah berhasil dilakukan dan kami dengan tulus mengajak seluruh kelompok mitra kami untuk mencoba berkali-kali. Dan Anda tahu, bagi saya pribadi ini sungguh sangat mengejutkan. Saya tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sebuah perahu kayu besar yang memiliki panjang sekitar 9 meter, yang notabene sangat berat, dapat memiliki performa pelayaran yang begitu luar biasa baiknya. Artinya, bukan hanya orang-orang di seluruh dunia yang membuat perahu, mereka juga merancangnya dengan konstruksi yang sempurna agar tidak menghabiskan banyak energi. Dan dalam kasus ini, sebuah perahu yang penuh dengan penumpang, sekitar 20 orang, dapat bergerak dengan sangat tenang dan lancar di perairan yang luas dan jernih ini, yang pada akhirnya bermuara langsung ke laut lepas yang membentang luas. Kami tidak pergi ke laut karena perahu kami memiliki buritan yang rendah, dan untuk pergi ke laut perlu menggunakan motor dengan kaki yang lebih panjang. Yang menarik, kita melihat perwakilan dari asosiasi nelayan, ada presidennya, asistennya, dan di sana duduk seorang spesialis yang paham soal teknik. Dia sangat cepat menguasai motor ini. Gilles Weber bersama kami sebagai mitra, dan kami menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaannya sangat banyak. Orang-orang menyukainya, terlihat jelas bahwa mereka menyukainya. Namun, sebagai pebisnis sejati, mereka fokus pada ikan, bukan pada pariwisata. Meskipun perahu ini sebenarnya lebih cocok untuk wisata daripada untuk memancing. Perahu untuk memancing biasanya tidak beratap. Sudah mulai muncul pertanyaan, apa yang harus kami lakukan, bagaimana cara mengisi daya, apakah kami bisa menggunakan generator? Tentu saja kami sudah punya pengalaman seperti itu. Jadi apa yang saya lihat sekarang ini adalah perahu wisata yang ideal. Sementara yang diinginkan oleh orang-orang ini sebenarnya adalah perahu untuk memancing. Mereka ingin mesin yang lebih kuat, mereka ingin generator untuk mengisi daya, dan mereka sudah mulai membicarakan angka-angka. Mereka sudah bertanya kepada saya berapa harga baterainya. Bukan 50 ampere jam, tapi 180-200 ampere jam. Nah, dalam hal angka-angka dan pertanyaan seperti ini, saya tentu sudah berpengalaman, jadi saya bisa menjawab dengan lancar. Mereka mulai berpikir. Ya, sangat menarik sekali. Terima kasih kepada Gilles Weber, dia benar-benar seorang penyelenggara yang luar biasa. Bagaimana bisa? Ocean of Fantasy itu benar-benar duta yang hebat, singkatnya. Dia mengatur semuanya, dan benar-benar tanpa masalah. Saya baru saja tiba. Ya, ada yang membawa motor, ada yang memasangnya di perahu, perahunya sendiri sudah siap. Ada yang membawa aki, semuanya dinyalakan, lalu kami berangkat, berkeliling. Perwakilan asosiasi datang, kami duduk di perahu, mengobrol, berinteraksi. Pokoknya sangat seru, sangat menarik. Terima kasih untuk semuanya. Akan jadi apa semua ini, saya juga belum tahu, tapi saya bisa bilang satu hal. Duyunov Motors memang keren. Jadi motor dengan lilitan gabungan sekali lagi di tempat yang berbeda menunjukkan performa yang luar biasa. Dan juga performa laju perahu sangatlah penting. Performa laju perahu benar-benar memegang peranan yang sangat besar dan krusial di sini dalam menentukan keberhasilan secara keseluruhan. Jika kita mengambil perahu karet biasa, seperti yang saya gunakan untuk menguji motor di awal-awal, perahu itu sama sekali tidak sebanding. Perahu-perahu itu hanya akan tertinggal jauh di belakang jika dibandingkan. Sementara perahu besar ini benar-benar seperti perahu kecepatan tinggi. Ia benar-benar melaju di atas air tanpa suara. Ngomong-ngomong, teman-teman bilang ini masalah, motornya terlalu senyap. Kami tidak bisa mendengar, katanya, apakah mesinnya menyala atau tidak. Harus ada sesuatu yang menyala, lampu indikator. Harus ada juga agar orang yang jatuh ke air, pengaman mesinnya terlepas. Saya tidak mengerti yang lain, ini aman. Tapi bagi saya aneh. Ini soal keselamatan dan kemungkinan besar benar. Jadi kami akan menambah, memperbaiki, dan mempertimbangkan semua masukan. Tapi yang paling penting dari semua ini, saya dengan sabar menunggu pesanan. Saya benar-benar menunggu pesanan yang sangat besar. Atau setidaknya saya sangat menginginkan bisnis. Misalnya perakitan mesin yang kompleks. Itu luar biasa. Saya diberitahu bahwa presiden kita sekarang sedang mengurus pariwisata. Beliau sedang mengembangkan wilayah baru, mengaspal jalan-jalan. Beliau melakukan banyak hal untuk pariwisata, dan saya pikir seperti yang dikatakan teman-teman, motor listrik punya masa depan yang cerah, yaitu pariwisata motor listrik yang jauh lebih baik untuk umat manusia. Itu saja, sampai jumpa semuanya, sampai bertemu lagi.